Aplikasi Peduli Lindungi untuk apa sih? Awalnya, aplikasi ini hanya bisa dikunjungi melalui web. Web ini berisi tentang informasi COVID-19, dari info kesehatan, pencegahan, penyebaran, kasus harian, dan sebagainya. Untuk mempermudah penggunaan, dihadirkan dalam bentuk aplikasi di handphone. Setelah program vaksinasi Maret lalu dimulai, web ini juga mulai menampilkan sertifikat vaksin. Pada awal kemunculannya, sertifikat vaksin berupa surat keterangan dari dokter bahwa orang tersebut sudah melakukan vaksinasi. Kemudian berganti dengan kartu vaksin. Nah, untuk mempermudah penggunaan, maka sertifikat vaksin pun dibuat secara digital. Terhubung langsung dengan web Peduli Lindungi, dan bisa dibawa atau diakses dimanapun ruang publik. Pada peluncuran pertamanya, sertifikat vaksin biasanya berupa link yang dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone yang telah didaftarkan pada saat Anda akan melakukan vaksinasi. Adapun cara untuk mengunduh sertifikat vaksin adalah cukup dengan mengklik link tersebut dan langsung tersimpan pada nomor handphone Anda. Ini adalah cara termudah untuk mengunduh atau mendownload sertifikat vaksin. Yang perlu diingat, jangan sampai Anda salah menuliskan nomor handphone Anda pada saat pendaftaran vaksin. Jika tidak, link tersebut tidak akan Anda dapat terima, dan otomatis sertifikat Anda tidak dapat diunduh. Oke, kita lanjut ke web Peduli Lindungi. Agar bisa masuk dalam web tersebut, Anda harus membuat akun terlebih dahulu. Caranya adalah buka laman web Peduli Lindungi, lalu klik login atau daftar. Ada dua cara mendaftar, yaitu melalui alamat email dan melalui nomor handphone. Jika melalui email, maka OTP akan dikirim ke alamat email. Sedangkan jika melalui handphone, maka OTP akan dikirim ke nomor handphone. Jika nama Anda sudah tercantum di atas, berarti Anda sudah berhasil mempunyai akun dan siap menggunakan web. Lengkapi biodata Anda sesuai dengan kartu identitas. Jika tidak, maka akan terkendala dalam penerbitan sertifikat Anda. Langkah penting berikutnya adalah cara memasuki web. Caranya adalah ketik alamat Peduli Lindungi pada kolom pencarian. Lalu klik login atau register. Pilih login sekarang jika Anda sudah memiliki akun. Sedangkan jika belum, pilih buat akun. Masukkan nomor handphone yang sudah didaftarkan. Kemudian tunggu OTP. Masukkan nomor OTP yang telah diterima, kemudian klik verifikasi. Jika nama Anda sudah ada di atas, berarti Anda sudah berhasil masuk. Pada kolom akun Anda terdapat beberapa fitur, yaitu akun saya, kotak masuk, riwayat dan tiket vaksin, serta sertifikat vaksin. Anda bisa langsung melakukan perbaikan data jika ada kesalahan. Biasanya, jika Anda melakukan perubahan, maka akan ada OTP yang terkirim melalui alamat email Anda. Pada kolom riwayat dan tiket vaksin, Anda bisa mengecek riwayat vaksin Anda dan tiket vaksin yang sudah terbit, baik itu tiket pertama, kedua, maupun booster. Pada fitur ini Anda juga bisa mengecek sertifikat vaksin yang sudah terbit. Jika Anda sudah memiliki tiket vaksin, maka Anda bisa mencari lokasi vaksin di mana Anda akan melakukan vaksinasi. Pastikan dulu jumlah vaksin tersedia. Anda bisa mencari lokasi vaksinasi terdekat dengan tempat Anda tinggal. Selain pada web Peduli Lindungi, khusus untuk warga DKI, bisa juga mendaftar vaksin melalui aplikasi Jaki. Biasanya akan ada screening kesehatan sebelum mendapatkan tiket vaksin. Oke, kita lanjut ke versi handphone untuk aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini sebenarnya sama dengan versi web. Namun, dalam perkembangannya, fitur yang ditampilkan lebih lengkap dan lebih up-to-date. Ada 8 fitur utama dalam aplikasi ini. Pertama, sertifikat vaksin. 2. Hasil tes COVID. 3. EHAC. 4. Aturan perjalanan. 5. Telemedicine.
6. Fasilitas kesehatan. 7. Statistik COVID. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu daftar vaksin. Selain itu, ada juga 2 tambahan icon, yaitu akun dan notifikasi. Isinya berupa data diri kita dan riwayat kita memasuki ruang publik. Aplikasi ini digunakan untuk memasuki ruang publik seperti mall, toko, bank, Transjakarta, MRT, restoran, stasiun, bahkan perkantoran. Caranya sangat mudah kok. Cukup buka aplikasi, lalu arahkan scan QR code, aktifkan kamera, dan check-in berhasil. Untuk masuk, cukup ditunjukkan bukti check-in tadi. Jangan lupa untuk menyalakan lokasi sebelum menggunakan aplikasi ini ya. Biasakan untuk check out apabila Anda sudah keluar dari tempat publik yang Anda masuki tadi. Caranya mudah. Pada ikon notifikasi, Anda klik check out. Terus check out sampai benar-benar keluar dan kembali ke beranda. Fungsinya ini mempercepat Anda untuk masuk ke ruang publik berikutnya dan memotong antrian. Sebelum memulainya, kita harus mengunduh dulu aplikasi Peduli Lindungi. Caranya, ketik di Play Store Peduli Lindungi, lalu unduh. Tunggu beberapa saat. Jika sudah selesai, maka aplikasi bisa langsung digunakan. Berikut info tentang Peduli Lindungi. Aplikasi ini resmi menjadi syarat untuk masuk ke ruang publik sejak Agustus lalu. Langkah pertama yang akan kita mulai dari aplikasi ini adalah membuat akun. Ada 2 cara untuk membuat akun dalam aplikasi ini, seperti halnya dalam versi web, yaitu melalui email maupun melalui nomor handphone. Jika Anda mendaftar melalui alamat email, maka OTP akan dikirim ke email Anda. Namun, jika Anda menggunakan nomor handphone, maka OTP akan dikirim ke nomor handphone Anda. Langkah kedua adalah cara masuk atau login. Seperti halnya untuk registrasi, untuk masuk pun tergantung bagaimana Anda mendaftarnya, baik lewat email maupun nomor handphone. Sebelum masuk, akan ada pengaturan untuk mengaktifkan lokasi sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga ada permintaan akses foto, media, dan file. Berikutnya, akses kamera. Jika semua sudah dipenuhi, maka Anda bisa aktif menggunakan aplikasi tersebut. Sebelum kita menuju ke 8 menu utama, kita lihat dulu di sebelah kanan atas ada menu notifikasi. Notifikasi ini berisi riwayat keberadaan Anda di ruang publik. Sekarang kita lihat di ikon kiri atas, yaitu ikon akun. Di sini juga bisa dilihat status vaksinasi, riwayat dan tiket vaksin, serta sertifikat vaksin Anda. Untuk mendapatkan tiket vaksin, caranya klik riwayat dan tiket vaksin, klik terus sampai muncul tiket vaksin. Ini juga berguna untuk mengecek tiket booster. Jika Anda sudah vaksin, meskipun baru sekali, akan ada indikator warna pada status vaksinasi Anda. Kuning untuk yang baru 1 kali vaksin, hijau untuk yang sudah 2 kali vaksin, merah jika Anda belum sama sekali vaksin, dan hitam apabila Anda terkonfirmasi positif COVID-19. Kita mulai dengan menu yang pertama, yaitu sertifikat vaksin. Pada menu ini menampilkan riwayat sertifikat vaksin yang telah Anda dapatkan. Pada menu ini kita juga bisa mengklaim sertifikat vaksin yang sudah kita dapatkan di luar negeri. Isi data diri dengan benar, lalu pilih jenis vaksin yang telah Anda dapatkan di luar negeri. Untuk WNI yang akan berpergian ke luar negeri juga bisa mengeluarkan sertifikat yang diakui di negara yang akan dituju, bahkan juga diakui oleh WHO.
Kita lanjut ke menu kedua, yaitu hasil tes COVID. Jika Anda sudah pernah melakukan tes, hasilnya akan ada di sini. Sebagai catatan, labnya pun harus yang sudah tercantum di aplikasi Peduli Lindungi. Lanjut ke menu ketiga, yaitu EHAC. Menu utama dalam EHAC ini adalah untuk membuat EHAC, EHAC saya, dan panduan perjalanan. Berlaku untuk perjalanan domestik maupun internasional. EHAC sendiri adalah singkatan dari Electronic Health Alert Card, atau dalam bahasa Indonesia adalah Kartu Kewaspadaan Kesehatan. Kartu ini dibuat secara elektronik, terintegrasi dengan Peduli Lindungi untuk orang yang akan berkunjung ke Indonesia. Kartu elektronik ini berfungsi sebagai pengontrol penyebaran kasus COVID. Setiap pengunjung ataupun wisatawan wajib mengikuti panduan perjalanan yang sudah berlaku. Pada kolom panduan perjalanan dijelaskan secara rinci bagaimana melakukan perjalanan di Indonesia. Sebelum melakukan perjalanan, ada baiknya Anda perhatikan juga update terakhir dari peraturan, karena ini pasti disesuaikan dengan kondisi situasi yang terjadi. Sekarang kita masuk ke aturan perjalanan. Peraturan ini wajib dijalankan dan ditaati oleh setiap penumpang, baik itu moda transportasi darat, laut, maupun udara. Selanjutnya kita menuju ke telemedicine. Tersedia layanan teledokter dan konsultasi via online. Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, layanan ini juga terhubung dengan apotik. Sehingga setiap resep dari dokter bisa langsung ditebus dan dikirim langsung ke rumah. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Pada fitur ini terdapat 3 daftar, yaitu daftar lab pemeriksaan PCR, daftar lab pemeriksa antigen, dan daftar layanan kesehatan. Anda bisa mengecek sesuai dengan provinsi dan daerah masing-masing. Jangan lupa mengaktifkan fitur lokasi sebelum menggunakannya. Selanjutnya adalah statistik COVID-19. Dari sini bisa dilihat sebaran kasus harian, baik itu per wilayah maupun di sekitar kita. Fitur yang terakhir adalah daftar vaksin. Seperti halnya versi web, daftar vaksin juga bisa langsung pada aplikasi ini. Fitur terakhir yang tidak kalah penting adalah bantuan. Dalam penggunaan aplikasi, terkadang kita pasti mengalami gangguan atau kesulitan. Kadang memang ada kendala dalam penerbitan sertifikat vaksin. Ada beberapa cara untuk memperbaiki atau membantu penerbitan sertifikat vaksin kita. Bisa lewat email, WhatsApp, web, telepon, atau melalui aplikasi. Berdasarkan pengalaman saya, untuk hal ini yang lebih cepat responnya adalah via telepon. Agar lebih cepat, hindari menelpon pada jam-jam sibuk, sehingga permasalahan Anda bisa cepat tertanggulangi. Saat ini, tanpa harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, Anda dapat menggunakannya melalui aplikasi-aplikasi belanja online yang sudah tersedia. Bahkan, aplikasi pembayaran sudah memiliki fitur Peduli Lindungi pula. Sekian tentang aplikasi Peduli Lindungi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.